Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohibul Mikail dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A, semester 7. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait salah satu kajian dalam ekonomi pembangunan, yaitu terkait teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan ekonomi. Nah, fokus pada pembahasan tema pada kali ini yaitu bagaimana perdagangan internasional berfungsi sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Nah, analisis yang dilakukan dalam kajian kali ini yaitu mencakup pemahaman mendalam tentang teori-teori perdagangan internasional seperti keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, lalu ada keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, dan ada teori Hexer-Ohlin, serta bagaimana implikasi teori-teori tersebut terhadap strategi pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang. Nah, selain itu, dalam pembahasan tema kali ini akan mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan keunggulan komparatif dan absolut agar dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan sumber daya, dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks global yang terus berubah. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait teori perdagangan internasional. Jadi di sini sudah ada 3 teori yang dikemukakan oleh yang pertama yaitu tentang keunggulan mutlak atau absolute advantage, yang teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Lalu ada yang kedua yaitu keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo, dan ada model Hexer-Ohlin yang dikemukakan oleh Eli Hexer dan juga Bertil Ohlin. Nah, kita masuk ke teori yang pertama yaitu keunggulan mutlak atau absolute advantage. Dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan teori keunggulan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan mengalami peningkatan kekayaan jika dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain, yang dimana dalam konteks ini setiap negara sebaiknya fokus pada produksi komoditas di mana mereka memiliki efisiensi tertinggi dan melakukan perdagangan dengan negara lain untuk produk yang tidak dapat mereka hasilkan secara efisien. Nah, relevansi teori ini dalam strategi pembangunan terletak pada kemampuannya untuk membantu negara dalam menentukan sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya pembangunan, dengan mengidentifikasi industri yang memiliki potensi untuk memproduksi barang secara lebih efisien. Lalu yang kedua adalah keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu David Ricardo pada abad ke-19, yang dimana dia menyatakan bahwa sebuah negara dapat meraih keunggulan atau keuntungan maksimal atau meminimalkan kerugian dalam perdagangan internasional dengan berfokus pada produk yang paling menguntungkan dan hanya menyediakan barang yang dibutuhkan. Nah, relevansi teori ini dalam strategi pembangunan adalah membantu negara dalam menentukan sektor-sektor mana yang sebaiknya dikembangkan untuk tujuan ekspor. Nah, dengan memfokuskan perhatian pada industri yang memiliki keunggulan komparatif, negara dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan meraih manfaat yang lebih besar dari perdagangan internasional. Lalu yang terakhir itu adalah model Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin ini dikembangkan oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin pada tahun 1933, yang dimana menjelaskan bahwa pola perdagangan internasional itu ditentukan oleh ketersediaan relatif faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah, yang dimana menurut teori ini negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan murah, serta mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang lebih langka. Model Hexer-Ohlin ini menggunakan pendekatan Richardian untuk membangun model komparatif, yang dimana dalam model ini dinyatakan bahwa negara seharusnya mengekspor produk yang melimpah dan diproduksi secara massal, serta mengimpor produk yang lebih langka. Nah, model ini sangat relevan bagi negara-negara berkembang yang seringkali memiliki sumber daya alam dan juga tenaga yang melimpah,
tetapi kekurangan modal. Oleh karena itu, negara-negara ini dapat berspesialisasi dalam mengekspor barang yang padat karya atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada sambil mengimpor barang-barang yang memerlukan modal dari negara lain. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait implementasi dalam strategi pembangunan. Untuk pembahasan kali ini ada 4 buah implementasi yang dapat diterapkan oleh negara-negara yang menerapkan teori-teori perdagangan internasional ini, yaitu yang pertama adalah analisis sumber daya, yang dimana langkah pertama dalam merancang strategi pembangunan yang efektif adalah melakukan analisis mendalam mengenai sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi setiap negara memiliki keunggulan dalam faktor-faktor tertentu seperti tenaga kerja, modal, atau sumber daya alam. Nah, dengan mengidentifikasi sumber daya alam yang melimpah, negara ini dapat menentukan sektor industri mana yang sebaiknya dikembangkan untuk perdagangan internasional. Nah, lalu yang selanjutnya adalah spesialisasi industri, yang dimana berdasarkan analisis sumber daya, negara harus menentukan industri mana yang harus menjadi faktor atau fokus utama dalam pembangunan ekonomi. Nah, spesialisasi ini memungkinkan negara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan efisiensi produksi, yang dimana sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan absolut sebaiknya menjadi prioritas dalam pengembangan. Lalu yang selanjutnya adalah ekspor dan impor, yang dimana negara-negara ini harus fokus pada peningkatan ekspor produk-produk di mana mereka memiliki keunggulan komparatif atau keunggulan yang mutlak. Nah, sambil negara-negara ini mengimpor produk yang lebih efisien diproduksi oleh negara lain. Nah, dengan memaksimalkan kegiatan ekspor dan impor ini, negara tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan produk yang dihasilkan dan meningkatkan pendapatan nasional dari negara tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah regulasi dan juga kebijakan perdagangan. Nah, untuk memfasilitasi perdagangan internasional, tentu saja negara perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan perdagangan mereka ini mendukung keterbukaan ekonomi. Nah, penghapusan tarif dan pembatasan perdagangan lainnya itu dapat mendorong efisiensi perdagangan internasional. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari saya terkait ekonomi pembangunan dengan tema teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan ekonomi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.